Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mungkin di antara ngaji-ngaji yang ada di Korea, yang paling cerita penderitaannya hanya di sini. Dan saya nggak akan cerita yang bahagia, yang menderita saja. Karena memang ini spesifik, karena masjid ini dinamai Masjid Ammar bin Yasir. Jadi saya sedikit cerita, ini termasuk panutan kita. Jadi Yasir itu punya istri namanya Sumayyah. Kata Rasulullah SAW, Yasir dan Sumayyah itu awalu syahidin fil Islam. Terus pertama orang yang mati bela-belain agama Allah ini sinten? Yasir. Bapaknya sinten? Ammar. Ini perlu diketahui. Jadi kalau sampean merantau terus agak miskin, agak susah itu masih sepele. Dulu itu Yasir itu sampai meninggal demi bela-belain agama Allah. Sebetulnya bersamaan dengan itu Bilal, tapi Bilal gak jadi mati karena ditebus ya Pak? Abu Bakar. Ini penting sejarah ini untuk melatih kita ikhlas. Terus misalnya ada seorang mubalek atau siapa saja yang dengan tanda kutip kadang merasa fasilitas dari yang undang kurang ini kurang itu. Sekarang itu enak, pidato atau dakwah itu sudah diletakkan di depan, disuruh ngomong, kadang dihormati macam-macam. Dulu itu enggak, yang namanya dakwah itu pasti dipukulin. Paham ya? Jadi dulu yang namanya dakwah mesti apa? Dipukulin, disiksa. Sekarang yang namanya dakwah itu dihormati. Jadi kalau ada yang masih ngeluh itu keterlaluan. Karena sudah sedemikian rupa. Kemudian setelah Yasir dan Sumayyah itu meninggal, Ammar itu ikut Rasulullah SAW di Madinah. Dia akhirnya juga tuwfiya syahidan bela Sayyidina Ali. Terus di antara khazanah Islam itu tidak hanya cerita keceriaan tapi juga cerita penderitaan. Bapak saya itu ketika saya latihan ngalim, yang paling saya kenang setiap ngimami subuh itu baca ayat wasama idatil burud wal yaumil mau'ud. Saya cerita sedikit, semoga teman-teman Korea, terutama yang di Masjid Ammar bin Yasir ini, karena tadi dengar, saya sungkan mau cerita keceriaan karena namanya Ammar bin Yasir, ini nama penderitaan. Bapaknya yang menderita, anaknya menderita. Semoga yang pakai nama ini sudah selesai penderitaannya, karena sudah dihabiskan oleh keluarga Ammar bin Yasir, sehingga stok penderitaannya sudah selesai. Seperti miskin kita, buyut kita miskin, bah kita miskin, masa sampai cucunya masih miskin. Semoga malaikat yang ngurus miskin sudah selesai. Di surat wasama idatil burud itu asbabil burudnya adalah para sahabat ketika sering disiksa oleh orang-orang kafir, dapat perlakuan buruk dari orang-orang kafir. Kalau dalam bahasa agama itu udzibu fillah, mereka disiksa demi bela-belain agama Allah. Itu karena tahu Rasulullah SAW itu doanya mustajab. Itu ngerayu gini sama Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan doanya mustajab. Kita ini disiksa terus. Mbok berdoa supaya keadaan ini berubah 180 apa? Pas itu orang Islam baru 6, baru 12. Karena umat Islam dulu masuk Islam itu satu. Jadi kenangannya Abdul bin Mas'ud, saya orang ke-6. Kenangannya siapa? Saya orang ke-7. Satu. Singkat cerita, Rasulullah yang akhirnya mendengar itu, pertama Nabi itu agak rileks. Kemudian Nabi kaget, akhirnya beliau marah. Jadi Nabi itu unik, dimintai doa untuk supaya ada jalan keluar atau ada kemenangan Islam, Nabi marah. Dan kemarahan ini yang kita tiru. Tapi bukan marah emosi kayak kita itu. Marahnya Nabi itu beda dengan kita. Kalau kita marah itu emosi terus nggak karu-karuan. Kalau Nabi itu marah itu ghirafillah, jadi apa ya? Ada ekspresi kejengkelan untuk menunjukkan kalau itu sesuatu yang tidak baik. Kalau marah kita kan emosi, dendam, terus nggak karu-karuan. Nabi kaget, terus beliau duduk ngendikan begini, apa kamu minta menang sekarang, kamu minta futuhat sekarang, kamu minta
kebahagiaan sekarang. Dulu kata Nabi, inna mangkana qablakum, orang-orang sebelum kamu ketika iman itu layu do'ulahul min syarfi mafroqi roksi, geraji itu diletakkan di sini, terus digeraji fayasyukuhu sikkan, kemudian dari digeraji itu terbelah menjadi dua. Intinya kamu baru gini saja cemen, baru ngumpulin uang untuk beli gereja jadi masjid saja sudah cemen. Harusnya berjuang itu kayak orang dulu, taruhannya apa? Nyawa. Digeraji, sekarang enggak banser kan? Ya gak apa-apa, daripada ngawal artis ya ngawal kiai. Kalau dia ngawal artis cantik kepikiran terus gak bisa tidur, mendingan ngawal kiai. Saya ulang lagi ya. Jadi Nabi memperbandingkan wa inna mangkana qablakum, orang sebelum kamu gara-gara berjuang itu la yudhulahul min syarfi mafrana iman itu yudhulahul ukhdud, dibikinkan ukhdud. Ukhdud itu parit, cekungan parit atau ya parit lah kalau orang Jawa bilang. Terus diisi api. Diisi api yang menyala-nyala. Setelah itu orang-orang yang iman dicemplungkan di situ, kemudian yang nyemplungkan tertawa-tawa melihat orang Islam atau orang yang iman kejat-kejat di api itu. Kayak apa susahnya? Nah, itu yang disebut di wasama idadil buruj wal yaumil maut wa syahidiu wa masyud utila ashabul ukhdud, terus annari datil waqud ithum alaiha qurun wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi api diparit, dinyalakan ya kayak api yang dipakai bakar apa itu, bukan bata, yang lebih ekstrim untuk bakar gamping itu. Nah, untuk bakar kampur itu kan ekstrim betul, di cekungan terus apinya besar, pohon kelapa saja gak dipecah ya, langsung utuh. Ya langsung hangus saking panasnya apa. Lalu itu orang Islam dicemplungkan di situ sambil dikepok tertawa-tawa. Di sini annari datil waqud idzum alaiha qut. Mereka yang menyiksa itu duduk-duduk di situ melihat kejat-kejatnya orang-orang Islam. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan kematian itu. Suama naqaw minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Dan penyiksaan itu semua hanya karena yang disiksa mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa? Jadi saya itu kan kecelok kiai, kecelok wong alim. Itu kalau nuntut orang yang ngundang kita itu malu betul. Kita sekarang itu sudah enak, pidato dikasih fasilitas, mubalek dikasih fasilitas, bahkan difasilitasi dikawal apa? Banser. Karena kalau nggak dikawal banser, kiai itu kalau makan jajan sidik, kalau nggak ada banser nggak ada yang habiskan. Ya hikmahnya ya itu. Makanya kalau makan dia senang pikir apa? Kiai, karena pikir kiai kan paling lak. Nah kiai itu kan kalau makan mesti sedikit karena lama tirakat. Nah ini yang penting ya bansernya itu. Jadi ini penting sekali, kiai-kiai sekarang mubalek termasuk jenengan ini juga dai-dai Allah. Yang sampean alami di sini itu masih gak sebanding dengan yang dialami para sahabat, para orang-orang. Sehingga Rasulullah ketika ada sahabat yang minta cepat ada futuhat, cepat ada kemenangan, Nabi marah. Kamu baru gini saja cemen, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Kamu baru gini saja cemen. Orang-orang dulu gara-gara iman digergaji, gara-gara iman dibakar di api, gara-gara iman ngalami seperti ini. Akhirnya sahabat nangis, ya sudah ya Rasulullah, kita tidak akan cemen lagi. Sekarang kok cemen, apalagi keliru sekali sekarang ya, tadi sudah mulia dikasih panggung, mati dikawal apa? Banser. Mau itu kayak apa mulianya kiai sekarang? Ngomong itu ijak orang yang sampai berkurang sanggup nih, kurang apa nih? Ya Allah, amit. Jadi tobat non. Jadi tobat bukan masyarakat dok, kiainya juga harus. Bukan apa-apa, ini penting saya utarakan supaya dengan membaca sejarah seperti itu. Dulu yang namanya berjuang itu diantara sifatnya kata Allah wa'udhu fi sabili. Mereka tersakiti ketika menuju jalanku kata Allah. Artinya orang dakwah dulu itu tersakit-sakitan. Kalau jenengan di sini sakitnya apa coba? Kalau nggak punya uang sumpah gitu aja. Kangen keluarga yang dikangeni nggak kangen itu saja itu sakit betul.
Kangen keluarga ternyata yang dikangeni. Tidak kangen. Ya, kangen. Nelpon istri, "Dek, cek urip toh Mas?" Itu luar biasa itu. Fakta. Tapi karena kulino ya ada break saja, dinikmati saja. Jadi saya yakin sakitnya sampai itu di situ. Nelpon keluarga nggak kangen. Kalau cinta perempuan lain yang kamu cintai tidak cinta kamu, wah itu sakitnya Masya Allah. Oh, ini sedang alami semua kayaknya langsung cerdas semua, tapi itu benar semua. Tapi ciri utama berjuang itu wa'udhu fisabilillah disakiti. Jadi masjid ini spesial karena dengan nama Ammar bin Yasir kita cerita kemenangan itu malu karena Yasir ini nggak menangi Fathu Makkah. Ya Yasir ini tidak menangi Fathu Makkah. Beda dengan Bilal ya, beliau juga disiksa tapi akhirnya kan menangi Fathu Makkah. Jadi menangi Islam keren. Beliau menangi kemenangan apa? Islam. Nah kemenangan Islam itu ditandai waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk Islam itu bergelombang-gelombang. Karena dulu masuk Islam itu furoda satu. Tapi setelah Fathu Makkah, kampung ini masuk Islam, kampung ini masuk Islam, komunitas ini masuk Islam, bentuknya masif. Nah, itu namanya apa? Afwaja, apa? Bergelombang. Wah itu sudah kayak sekarang di Korea ini. Menurut saya sudah saatnya afwaja, meskipun lewat imigrasi. PKI. Nggak apa-apa. Sementing Allah disembah di buminya. Jadi ciri utama agama itu ayyu'badallahu fi ardi. Allah disembah di buminya. Bumi ini milik Allah, semua milik Allah, kemudian Allah enggak disembah. Allah diabaikan di bumi itu. Ini aneh dalam pemikiran hak. Sehingga tujuan agama itu apa? Supaya Allah disembah di bumi. Soal penyembahnya kontraan seperti ini enggak apa-apa. Enggak, penyembahnya kan masih kontraan. Ada orang-orang yang apa? Ya jangan permanen, kamu punya keluarga nanti diganti yang lain. Jadi ini kan yang nyembah Allah di bumi Korea kan ada orang-orang permanen sementara ini. Sebagian orang apa? Kontrak. Nomaden atau kontraktor ya. Enggak apa-apa. Dulu pertama kali Medina ada orang nyembah Allah juga pendatang dari Makkah. Indonesia pertama ada Islam juga pendatang dari Gujarat, dari Punjab. Cina pertama ada Islam juga ada pendatang dari Arab. Enggak apa-apa, semua ini proses. Sementing sampean jangan tergesa-gesa untuk segera menang gemilang, itu Nabi tidak suka. Seperti tadi sahabat yang usul supaya Nabi minta sama Allah berdoa supaya langsung menang. Nah itu sama Nabi diingatkan jangan begitu. Dulu orang-orang berjuang alami gini-gini, yang kamu alami itu masih cemeng. Jadi dengan cerita ini semoga Anda tambah kuat. Terus hikmah kedua menamai dengan Ammar bin Yasir. Terus tadi saya lihat data di bawah ada masjid Abu Bakar ya, ada masjid apa? Musola Umar. Itu bagus sekali untuk penguatan mazhab ahli sunnah wal jamaah atau aswajanya Nahdlatul Ulama. Kenapa saya katakan penting begini? Pada akhirnya di komunitas internasional, saya ulang lagi, pada akhirnya di komunitas internasional, ciri utama ahli sunnah itu apa? Mahabbatus sahabah, mencintai sahabat. Utamanya siapa? Abu Bakar dan Umar. Dengan penamaan masjid seperti Ammar bin Yasir, Abu Bakar, Umar, itu sekaligus penegasan bahwa kita ahli sunnah wal jamaah. Ini hikmah yang luar biasa. Makanya Habib-Habib yang alim alama itu sering kali anak-anaknya dinamai, putra-putra beliau dikatakan dinamai apa? Abu Bakar, dinamai Umar. Kita tahu Habib Kutub di Gresik namanya apa? Abu Bakar Segaf. Habib yang sekarang sangat populer namanya apa? Sayyid Umar Hafid, yang mubalek terkenal, yang manfaatnya banyak, Habib Umar Mutoh. Dengan penegasan seperti itu kita tambah pede dengan mazhab ahli sunnah, karena Alawiyin mayoritas habaib mazhabnya apa? Ahli sunnah. Ditandai dengan nama-nama Abu Bakar, Umar, ya dinamai dengan nama-nama para sahabat. Jadi penamaan Abu Bakar, Umar itu taqwiyatan di mazhab ahli sunnah wal jamaah, karena min alamati ahli sunnah mahabbatus sahabah wa ikramus sahabah. Jadi ini penting sekali karena min alamati ahli sunnah ikramus sahabah. Jadi penamaan ini sekaligus, jadi Ammar bin Yasir ngenang penderitaan,
Karena ini penting sekali, kamu tidak usah dikenang Pak, yang mengalami saja, yang mengalami ya sudah dinikmati saja. Cuma kurang seru, karena dulu Ammar bin Yasir bapaknya itu dipukulin, ditimpain batu sampai meninggal. Saya berharap jangan tidak usah meninggal di sini ribet. Setelah pulang ya jangan meninggal dulu, kaya dulu, makmur dulu. Nah, kalau cucu-cucu sudah bosan baru meninggal. Terus kalau meninggal ya yang sopan, meninggal warisan atau apa, jangan budas dulu. Jadi yang sedikit punya etika apa? Jangan punya utang banyak terus meninggal. Dibuka catatannya apa? Utang itu enggak keren itu kan. Makanya Nabi itu enggak mau nyolati orang yang punya utang karena mayat ini enggak keren. Karena bukan berarti Nabi benci orang utang ya enggak, tapi ada yang terlalu, tidak ninggali warisan, ninggali. Jadi ini penting sekali, saya nggak tahu kalau masjid namanya Ammar bin Yasir. Ya tadi pas datang ke sini, sebenarnya dengar tapi nggak ngerti detail. Karena di Sahabat itu ada yang namanya Amr, ada yang namanya Ammar, ada yang namanya Umar. Nah tadi jadi Asma'us Sahabat Imma Umar, Amr, Ammar. Nah itu kan al-farqu yasir, perbedaannya kecil. Nah, makanya saya tadi Amr apa Ammar. Setelah datang ke sini benar-benar tahu kalau itu Ammar. Jadi harusnya nanti kalau ngeja lagi mimnya 2 ya, apa itu apa itu? M-nya 2 ya, kapan kan? Karena memang tulisannya ain, mimnya tasdid. Ya, kapan-kapan kalau ngeja apa? Mim apa M-nya ditulis apa? 2. Double ya, double M ya. Ditulis double M karena apa? Namanya Mang Ammar bin Yasir. Karena kalau Amr gini dikira ada sahabat namanya Amr bin As, apa? Jadi yang pakai ya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi nanti kapan-kapan lah, tidak harus sekarang susah, tidak lagi. Nah, jadi ini kalau dibuka paspor nanti gak jadi. Nanti Ammar bin Yasir nggak punya apa? Paspor karena namanya nggak apa? Nggak lengkap. Jadi ini penting sekali. Jadi saya mohon sekali keikhlasan kita ini kita jaga. Misalnya ngurusi Islam di sini kok nggak jadi ketua Banser ya nggak usah tersinggung. Nggak jadi ketua PCINU ya nggak usah tersinggung. Nggak jabat di struktural juga nggak usah. Saya ini kan termasuk di Jawa, termasuk kecil wong alim juga nggak jabat apa-apa. Mak kabar-kabarnya dilibatkan di PBNU saja itu ya baru-baru itu aja masih kabar-kabar saya tidak tahu apa iya bangga ya. Tapi dengan atau tanpa itu namanya orang alim tetap berjuang. Karena berjuang itu perintahnya Allah, bukan perintah PBNU juga bukan perintahnya Basel. Jadi kalau karena perintah PB kalau di PHK atau dicopot atau sudah ada jabat terus nggak berjuang kacau kalau agama. Setelah nggak banser nggak ngampan kiai biarin aja kiai itu. Kenapa? Saya sudah ada banser. Memangnya yang merintah Anda ngawal kiai itu jaket Anda. Ngawal kiai itu perintah Allah, bukan perintah jaket. Jadi meskipun sudah tidak berjaket banser, kalau ada kiai ya di awal. Cuma kiai yang kurang gaya kan gak keren kalau gak ya halal watan. Tapi ini penting sekali, cerita seperti ini penting sekali. Jadi Rasulullah itu sangat-sangat duka, sangat marah ketika ada sahabat minta Islam secepatnya menang. Karena itu menyalahi sunnatullah. Nabi Musa itu mengalahkan Fir'aun itu prosesnya panjang sampai mengalami kedinginan di musim salju, sampai minta istrinya nyari apa api untuk apa corong Jawa itu apa dede untuk apa itu genen apa kalau orang itu api unggun saking dinginnya. Terus dia kecilnya dilarungkan di sungai Nil, mengalami macam-macam, baru akhirnya mengalami kemenangan. Tapi ya itu resiko kemenangan, sudah dekat ajal. Di mana-mana kalau sudah kemenangan dekat ajal. Makanya sama kalau nggak mapan tenang saja berarti masih lama. Makanya ketika turun idza jaa nasrullahi wal fath itu semua sahabat senang sekali karena itu kemenangan Islam. Tapi Abu Bakar di pojok masjid nangis. Sampai dibully sama sahabat-sahabat yang lain. Ungzuru ila hadas, lihat Syekh tua ini. Wong kita menang kok malah nangis. Dibully. Berita kemenangan malah ditangi. Setelah sahabat-sahabat bertanya, ya Abu Bakrin kenapa engkau menangis? Kita ini kan senang karena Islam sudah menang.
Semua orang Mekah sekarang masuk Islam. Terus kata Abu Bakar, hadihi ajalu Rasulillah. Ini bukti ajal Nabi sudah dekat. Peristiwa ini hadil waqiah itu bukti ajalnya Nabi sudah dekat. Di mana-mana setelah menang ya selesai. Waktunya yang buli-buli nangis semua, nangis semua. Makanya kalau sampean sudah menang, nanti sudah kaya, di rumah istri sudah sayang lagi, anak sayang lagi. Ya hati-hati. Tapi tidak, insya Allah tetap sampai tua karena ya Allah seakilah melaratnya kan 20 tahun, insya Allah nanti syukur-syukur melaratnya lebih 20 tahun ya. Itu mulai kecil, mulai lahir. Enggak, mulai dihamil sudah miskin ya. Iya kan mulai dikandungan kan orang tua kita sudah miskin. Wah lama lah miskin. Nah insya Allah nanti kayaknya juga. Nah, yang terakhir hadis khusus tentang Ammar bin Yasir ketika disiksa sama istrinya Sumayyah itu Nabi ngendikan begini, Sobron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sobron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Sudah kamu sabar saja. Ya kamu sabar saja. Gara-gara peristiwa ini kamu atau sampean semua pasti akan masuk surga. Jadi termasuk sahabat yang dinas pasti dakhalal jannah. Meskipun semua sahabat kita yakin dakhalul jannah, semua sahabat ahli surga. Tapi di antara yang dinas secara spesifik adalah siapa? Keluarganya Ammar bin Yasir. Sobron ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MC-nya mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah mendengarkan kajian tentang agama Islam dari Kiai Abdul Salim, dan untuk selanjutnya insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab dan khusus untuk penanya satu orang satu. Semuanya tiga. Semuanya 3 pertanyaan. 3 ya. Oke, Kang Haji Anam. Pertanyaan loh, jangan keluhan. Oh, repot kalau keluhan. Semua punya nasib yang sama, nggak boleh ngeluh. Tata kelam Langsung mawon. tata kelam Arab Inggris Arab oh Rusia Langsung mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus. Agak sedikit tergerak ini. santai aja. Jadi gini Gus, nama saya Khairul Anam, panggilannya Anam, asli Brebes. Jadi gini Gus, sebenarnya pertanyaan ini diajukan oleh rekan saya sesama pekerja juga di sini. Beliau bertanya kepada saya karena saya nggak tahu, saya jawabnya kan nggak tahu gitu. Nah, Pinter kalau nggak tahu jawabnya nggak tahu. jadi gini Gus, yang pertama itu dia ngomong itu gini Gus, apa namanya? Jadi kan istri itu adalah tulang rusuk dari suami. Kok tahu? Persepsi dia gitu Gus. Saya hanya menggarisbawahi seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau menyakiti itu kan dosa buat yang dosa buat yang menyakitinya. Persepsi dia begitu. Kemudian dia bilang seperti ini. Kalau semisal kalau semisal kalau semisal ada seorang suami nikah lagi itu bagaimana gitu kan? Itu yang pertama. Dia siap dimarahi. Kan katanya kan istri itu kan kalau menyakiti dari diri sendiri, persepsi dia itu sama saja dosa. Nah kemudian setelah itu kalau semisal istrinya sakit terus sampai meninggal
hal itu otomatis dosanya terus muncul setelah istrinya itu hidup, persepsi dia seperti itu. Kemudian yang kedua, dia bilangnya ini sedikit sensitif, mohon maaf. Jadi yang kedua dia tuh bilang seperti ini. Nah, yang kedua itu kalau semisal katakan dia itu bilang gini, kalau semisal saya katakan dia seperti itu saya, kemudian bilang sama istri saya, suruh istri saya itu nyari wanita lain, kemudian bersama dengan istrinya itu melakukan hal yang seperti dilakukan suami istri. Nah itu kan kata dia itu kan cuma satu kali. Nah cuma satu kali berarti dosanya cuma satu kali, nggak seumur hidup. Nah persepsi dia itu seperti itu, dia bertanya kepada saya gimana hukumnya gitu kan. Dosa yang terus menerus karena istrinya sakit karena dipoligami, atau melakukan hal seperti itu hanya dalam satu hari. Dia bertanya seperti itu, Bos. Mohon pencerahannya. Ini yang ahli gitu siapa ini? Benernya ini. Ya bagus lah. Begini ya, jadi pertanyaan seperti itu kategorinya ini keluhan ya. Ya kalau tanya gimana hukumnya poligami, hubungannya dengan istri, ya jelas siap perang gitu aja. Itu pasti. Kalau hukum dasar dalam Islam memang jelas boleh, tapi ya boleh dan siap ada resiko, ya sudah biasa saja, nggak usah. Kalau dosa dan tidak dosa itu ya tergantung, artinya tergantung itu sakit menyakiti itu kan relatif. Kalau suatu haram ya dosa, kalau tidak ya dosa satu ya dihitung satu, masa satu dihitung seumur hidup. Tapi kalau akibatnya seumur hidup itu kan karena apa ya, melankolis lah. Perasaan tersakiti itu kan melankolis, tapi sebetulnya kadang nyakitinya tetap satu kali. Misalnya sebetulnya sebaliknya juga bisa, istri kamu nyakiti kamu, dasar wong lanang kayak monyet gitu. Itu kan kalimatnya sekali, tapi sakitnya kan berlanjut. Jadi ya sama. Nanti tanyakan malaikat bagian nulis, ini dosanya ditulis berapa ini. Jadi wilayah-wilayah seperti itu yang penanya sampean juga gaya-gaya nantok. Karena apa ya? Problem sosial itu kan memang lazim ya. Jadi kalau milih merantau di Korea misalnya, mungkin cari uang gampang, tapi resikonya jauh dari apa? Keluarga. Kalau kumpul keluarga, nyari uang susah, tapi dekat keluarga. Tapi resikonya apa? Dimarahin, diomelin. Ya sudah hidup ya, seperti itu. Ya biwakum ayyukum ahsanu amala. Saya punya data kitab yang saya kenal bagus sekali. Kitab itu cerita begini. Semua yang ditakdirkan Allah itu baik. Yang nggak baik hanya satu maksiat. Karena nggak boleh kamu zina, maling berdasar kodok kodar. Jadi asal tidak maksiat itu sesuatu pasti positif. Termasuk beliau mencontohkan gini. Contohnya pasti unik. Ini terutama yang punya teman-teman banyak. Kata siapa dia teman akrab, setelah saya miskin gak dijenguk lagi, padahal zaman saya kaya sering kesini. Banyak gak orang miskin yang jatuh miskin bilang gitu? Zaman kaya temannya banyak, zaman miskin hilang, ditinggal. Itu kata kitab itu bagus. Allah mentakdir begitu tuh bagus. Coba kamu kaya raya dulu sering traktir temen, terus numpak limusin bareng kemana-mana. Tadi saya diantar limusin Korea. Orang miskin teman tetap ke situ. Padahal kamu nyuwun sewu sudah buruhnya orang bikin bata, buruhnya orang manol kerja di pasar, malah malu tuh jadi tontonan. Artinya Allah mentakdir saat kita miskin teman tidak ngejenguk itu bagus. Kalau kita miskin terus teman-teman jenguk malah jadi tontonan. Pernah kaya raya traktir ditilihi teman, pas buruh di rumahnya orang milih ditilihi apa milih enggak? Malu kan? Artinya sebetulnya keluhan manusia itu cemen saja, bilang apa? Oh kalau zaman saya jatuh kok tidak ada yang jenguk saya. Kalau itu pas jatuh dijenguk-jenguk kan malu. Mana ya temanku? Pas dijenguk buruh foto di rumahnya orang, pas dibentak lagi. Padahal dulu bos. Artinya gini loh, kalau Allah sudah mentakdir sesuatu itu pasti maslahat. Mungkin maslahatnya kita jatuh itu teman-teman lupa, terus kita bisa introspeksi, bangkit lagi lah. Nanti kalau sudah bangkit temannya datang lagi sudah pakai baju bagus, udah keren. Jadi artinya gini loh.
banyak keluhan-keluhan manusia ini sebetulnya nggak proporsional gitu. Allah sudah menyiapkan seperti itu. Misalnya Allah bikin rata-rata istri itu cerewet. Memang lelaki gak dicerewet, terus turu ngopi. Barokahnya cerewet ini ada pelecut apa semangat. Kalau Mbah Mun guru saya kalau guyon, kayak di bujuk konaah neriman, fakir selawasi. Rata-rata, wong lanang rai-rai gini kok bujune neriman, wah mesti tak jamin turu mangan roti, rokok turu mangan ngopi, kok sambil nunggu mati. Barokahnya sampai begini, barokahnya apa coba? Kecerewetan. Jadi artinya kalau Allah bikin sesuatu itu sudah dipertimbangkan lah kira-kira gitu bahasa manusianya apa? Jadi nikmat. Begitu juga poligami. Poligami itu dihalalkan Islam, tapi kan dapat nikmat. Masa dapat nikmat gak dapat umpatan, gak dapat maki-makian, ya sudah lah. Tinggal kita nonton saja. Nah, ya, artinya sesuatu bilang kan pasti ada resiko. Makanya saya sering bilang ke teman-teman, saya datang kalau kamu poligami, tapi ada resepsinya. Waduh, Gus, gak resepsi, perang. Ada yang berani poligami pakai resepsi? Bisa perang. Jadi menurut saya kita ya jangan merubah hukum Islam, tapi yang ngitung kekuatan, Pak. Kekuatan dan kemaslahatan. Makanya kata Quran, wa in khiftum alla ta'dilu ya fawahidatan. Kalau kamu merasa takut tidak adil ya cukup satu. Kalau kamu bukan sekedar takut tidak adil, pasti tidak adil. Rai-rai gini itu pasti tidak adil. Ya saya kira demikian. Monggo pertanyaan selanjutnya. Monggo Pak Ustadz muda dari Nusa, Kang Jumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumadi, asal Indramayu. Apa? Jumadi. Kang Jumadi. Oh iya. Ini Ustaz, jadi saya mau tanya mafarku bainal qada, qadar, wa takdir. Qadar ikan nasib. Yang terakhir apa? Kodok, kodar? Takdir wa nasib. Nasib bahasa Jawa. Ya gitu. Nasib. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Anda iskal apa bingung? Oh iya, gak apa-apa. Itu bagus itu. Ustadz itu kalau bingung berarti maju, sudah nyari-nyari kebenaran. Memang masalah kodok kodar itu sesuatu yang ulama menerangkan, tapi sekaligus melarang. Jadi ulama itu ya unik. Kitab-kitab kita ini dipenuhi dengan penjelasan kodok kodar, tapi juga dipenuhi dengan pelarangan membicarakan kodok kodar. Karena bagi orang tertentu ini menjadi alasan justifikasi saat salah. Saya zina juga sudah ditakdir pangeran, saya maling ditakdir pangeran, saya gini kan jadi kacau Islam kalau semuanya mengandalkan kodok kodar. Tapi kalau kamu misalnya tidak ngimani kodok kodar bahwa semua sudah ditulis juga kelirunya. Masa Allah terlambat berpikir kan kira-kira gitu. Semuanya sudah disetting Allah. Masa ada kejadian di luar settingan Allah. Dari segi itu kita harus iman, semua sudah ditakdir. Tapi dari segi bahwa itu nanti jadi alat justifikasi kesalahan, kita harus menghentikan membicarakan kodok kodar. Makanya hadisnya Nabi ini penting, kearifan seorang ulama. Hadisnya Nabi tentang kodok kodar itu pasti dua, berkali-kali itu dua. Ada hadis yang menerangkan tidak ada sesuatu yang terjadi di langit dan bumi kecuali sudah dikodok Allah. Tapi ada hadis idza dzukira ashabi fa'amsiku wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Jika ada orang mencaci maki sahabat saya, maka kamu harus berhenti, jangan ikut. Wa idza dzukira al-qadar fa'amsiku. Ketika ada orang mendiskusikan kodok qadar fa'amsiku, kamu harus berdiam, tidak usah ikut terlibat. Karena nanti syariat bisa runtuh. Orang Korea ateis ya kersane Allah, orang Italia Kristen juga kersane Allah. Ngapain kamu pikir sudah dikersane Allah, kacau semua. Tapi kalau kita misalnya ngalami nasib yang buruk kemudian ingin introspeksi, kadang yang meringankan itu kalau kita iman sama kodok. Misalnya kamu punya kasus berat, terus mau putus asa, mau bunuh diri, itu kadang-kadang yang menenangkan kita itu ya sudahlah, semuanya sudah ditakdir. Jadi istilahnya cara bahasa gaulnya itu ya membicarakan takdir kayak pisau bermata dua, kadang positif, kadang negatif.
maka kuatkan syariat itu. Syariat dikuatkan ya pokoknya ngadepi masa depan saja lah. Kalau punya utang ya khitabnya nyaur itu, jangan sudah kodok-kodar tidak usah nyaur. Istri pulang ya dijemput, jangan sudah kodok-kodar biar pulang sendiri. Jadi makanya agama ini kawalah dengan syariat. Apa yang kita alami itu kawal dengan apa? Syariat. Misalnya Anda pernah dosa besar atau dosa kecil, ya sudah perintahnya syariat, tobat ya tobat, istighfar ya istighfar. Jangan lalu gak istighfar gak tobat, kan sudah ada catatannya. Jadi makanya tentang qada qadar itu semua ulama ya, karena beliau-beliau warasatul anbiya ngendikane 2 kali. Ada saatnya baik dibicarakan, ada saatnya baik tidak dibicarakan. Yang terakhir ini. Monggo untuk yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiono dari Malang. Ingin bertanya masalah kusukan sholat. Iya, iya. Kami di sini sebagai PKI mungkin untuk mencari waktu-waktu sholat itu amat sulit ya. Jadi mencuri waktu kayak. Apakah sholat yang tidak khusyuk itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kami sholat mesin berbunyi kayak itu dan mencuri waktu kayak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, siapa namanya tadi? Mardiono. Gini Mas Mardiono apa Margiono? Mardiono. Oh, Margi itu jalan ya. Ono itu ada ya. Wah, selalu ada jalan. Termasuk jalan untuk nyuri-nyuri waktu untuk sholat. Begini, saya senang sama pertanyaan Anda karena apa ya, bikin jalan gitu. Jadi khusyuk itu kalau tasrifan sorosnya tuh khosa'a yakhsha'u khusyu'an apa? Khosa'a yakhsha'u khusyu'an. Khusyuk itu maknanya takut. Takut kepada Allah. Sehingga menurut saya pekerja-pekerja Korea gini, tampang-tampang begini, sudah nyari uang kerja di negara ateis, terus ada waktu kencing ya biasanya nyuri waktu sholat tuh 5 menit itu karena izin untuk apa? Ke Thailand. Ke Thailand. Terus sholatnya terpaksa di ruang apa? Thailand. Asal jadi klosetnya ya, jangan di klosetnya. Itu menurut saya sudah bentuk khusyuk karena yang mendorong itu adalah ketakutan kita akan hukum Allah. Kita takut kalau meninggalkan sholat. Tapi kamu udah usah bayangkan khusyuk kayak ulama-ulama top mursyid sholat nuwangi sampai lupa waktu ya di PHK ada saja. Jadi Anda memutuskan diri waktu ke kamar mandi itu sebagai waktu yang akhirnya kamu gunakan untuk sholat, itu sudah ekspresi kekhusyuan Anda. Itu sudah cukup, tidak ulama, tidak mufti, tidak roh Islam. Ya saya ulang lagi, khusyuk itu maknanya takut. Apa? Jadi takut itu macam-macam. Takut meninggalkan perintah Allah itu sudah bentuk khusyuk. Ya, takut meninggalkan perintah Allah sudah bentuk khusyuk. Termasuk takut sholat lama itu juga bentuk khusyuk. Karena begini, kalau Anda sholat lama kemudian melampaui batas waktu yang diizinkan, kemudian Anda ditegur, kemudian Anda di PHK, nanti pulang ke istri, nanti istri kamu salah sholat bareng. Nanti sholat menjadi problem. Jangan sampai agama ini menjadi kambing hitam. Selamatkan sholat Anda, termasuk jangan sampai Anda di PHK karena melakukan sholat. Nanti sholat ini jadi problem, jadi momok. Oh gara-gara sholat di PHK kan. Maka kalau Anda sholat pas itu tadi 5 menit tadi, itu bagus. Sholatnya sah, sholat tidak jadi momok pekerjaan. Sehingga Rasulullah SAW saking baiknya itu, kalau ada petani kok sholatnya suwi-suwi ya sama Nabi ditegur. Masyhur kan riwayat itu. Ada seorang petani penggembala unta, sholat makmum Mu'ad bin Jabal, imamnya itu baca Baqarah, yaqra surat al-Baqarah, yutawilu jiddan, jadi membaca surat Baqarah lama sangat. Akhirnya si petani, wah ini bisa dimarahin majikan saya kalau saya teruskan makmum dia. Tengah-tengah sholat dia mufarokoh, semain kulhu selesai, pokoknya imamnya ditinggal. Yaqra surat al-Ikhlas, ya sudah saya tak selesai. Terus imamnya tersinggung. Wah itu orang munafik, dimamin nggak sampai selesai lari. Singkat cerita, 2 orang ini mengadu ke Rasulullah. Mu'ad mengadukan ini makmum balelo. Karena apa?
meninggalkan muat, meninggalkan imam. Si bedui ini yang penggembala apa? Kambing atau unta atau pekerja lah, pokoknya apa? Lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini muat imam nggak bener ini. Kita sibuk ya, dia main surat Baqarah gitu kan. Tapi ternyata apa? Nabi itu menyalahkan muat. Nabi itu yang disalahkan bukan makmum yang balilo yang berontak tadi, menyalahkan imamnya. Afattanun anta ya muat. Inna minkum munafirin. Kamu jangan ulang seperti itu. Nanti orang akan jera sholat karena sholat jadi problem. Jadi kalau kamu nanti khusyuk, nanti aja setelah tua di Malang jadi imam musola khusyuk apa-apa, nggak ada yang bedakan. Sekarang pas saja, apa? Pas. Ya saja. Jadi Anda milih sholat meskipun dengar bising pabrik apa itu sudah bentuk khusyuk. Karena yang menggerakkan Anda adalah ketakutan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makna khusyuk adalah takut. Yakni takut tidak melakukan perintah Allah.